Saat itu si Supri sedang ingin jalan-jalan ke pantai. Dia pun ya pergi ke pantai dong. Istrinya tidak diajak, katanya untuk menghemat duit angkot. Nah, si Supri pun tampak bahagia hari itu. Dia dikejar-kejar ombak. Dia lari-lari kecil karena takut sepatunya basah. Soalnya sepatu baru, bro. Malah HP-nya yang basah. Kalau sepatunya basah mah masih bisa dikeringkan, Bang. Tapi kalau HP-nya yang basah, waduh, terpaksa deh tukang servis ketawa lagi. Kali itu si Supri beli es krim di penjual es krim. Nah, hari ini nggak ada burung yang merampasnya. Malah jatuh. Kasihan si Supri. Saat itu anaknya si Supri, si Mora, sedang berbelanja di minimarket terdekat. Di situ dia melihat ada satu botol minuman yang jatuh. Sebagai orang yang peduli, ya dia naikin dong. Malah kardusnya yang jebol. Nah, sekarang dia kan yang disalahkan. Akhirnya dia pun dipecat dari minimarket itu. Tunggu, dia kan tidak bekerja di situ, Bageng. Gimana sih nih, Bos? Setelah es krimnya jatuh, si Supri jadi malas buat beli makanan di luar. Mending makan di rumah aja deh. Walaupun cuma makan telur mata sapi, setidaknya dia bahagia kan. Begitu dikasih merica, Wah. ya nggak apa-apa sih, sabar Sup. Goreng aja lagi telur lain. Nah, kali ini si Supri pun menggoreng telur dadar. Jadi mericanya sudah dicampur duluan tadi di mangkuk. Begitu mau dikasih lombok, aduh, kali ini saya sudah tidak sabar, Bang. Sabar. Karena HP lamanya rusak terkena air asin, si Supri pun membeli HP baru. Nggak taunya HP-nya malah disuruh lari-lari kecil di bawah. Karena tinggal di rumah nggak ada kerjaan, si Supri pun mengisi waktu luangnya dengan membuat kursi. Begitu jadi, ternyata kursinya kebalik. Ya mau bagaimana lagi? Ya terpaksa deh duduk secara terbalik. Emang lu pikir gua kelelawar? Aduh, males keluar-keluar rumah. Disalahin mulu. Mending di rumah aja nonton TV. TV-nya copot. Daripada nonton, mending kita buat jus buah. Tumpah. Aduh, udah nggak bisa diminum. Mana harus membersihkan blender lagi. Jadi males bikin jus buah, mending bikin jus jeruk. Dia pun memblender jus jeruk. Blendernya terbang. Turunin gua, emang lu pikir gua kelelawar? Aduh, kasihan bener si Supri. Aku jadi tidak tega menceritakan kisahnya. Sekarang mending kita cari tahu aja ya gimana kabarnya si Supra. Itu saudaranya si Supri. Wah, ternyata si Supra ingin mengecat tembok rumahnya. Maka dari itu dia pun membeli cat di toko cat. Masih di tengah jalan, catnya tumpah, kesenggol. Waduh, saat pergi mobilnya berwarna hitam, pulang-pulang jadi putih. Pocong aja kaget melihat fenomena ini. Si Supra pun membeli cat lagi dan membawanya ke rumah. Begitu sampai di rumah, nggak sengaja tuh sepatunya nyemplung di situ. Loh, kok bisa sih? Aduh, begini nih resikonya kalau punya mobil panjang. Jadi susah kalau dapat jalanan yang tidak rata. Kalau masuk di desa, pasti tidak bisa masuk nih. Aduh, ternyata nggak bener juga nih si Supra. Mending kita balik lagi ya ke Supri. Saat itu si Supri sedang lapar. Mau makan nggak jadi-jadi. Mau keluar tapi takut kenapa-napa. Mendingan gua suruh istri aja deh belanja di minimarket, kata si Supri. Si Supri pun menyuruh istrinya membeli makanan ringan di minimarket. Begitu mau keluar, Dia nggak sadar kalau di situ ada kaca. ya tumpah semua deh tuh makanan. Istrinya yang tadinya dandan cantik, pulang-pulang malah jadi kayak gini. Aduh, siapa yang ngechat elu, Say? Supra. Saat itu si Supri berhasil diterima bekerja di bagian administrasi di sebuah perusahaan. Kerjanya adalah mencari berkas-berkas yang tercecer. Bukannya didapat berkasnya, malah tambah berhamburan. Agar tidak mengecewakan si Supri, istrinya pun membuat kue. Udah capek-capek seharian buat kue, begitu udah jadi malah disenggol sama si pocong. Lah, gimana caranya? Tangan gua kan keikat, Mbak. Wah, mungkin kuntilanak tuh yang senggol. Lah, gua kan di sini, Mbak. Ya sudahlah. Ayo, kita bikin kue lagi. Terus kita lemparin ke si Supri. Aduh, kalau begini terus jadi bosan tinggal di rumah. Nah, si Supri pun mencoba keluar rumah bersama mobilnya. Rencananya sih dia mau jalan-jalan lagi ke pantai.
dia nggak dapat tempat parkir. Begitu parkir di pinggir jalan, malah disamain sama tempat sampah. Dia pindahin lagi mobilnya, malah dikasih beton. Kenapa tidak sekalian aja dicor itu mobilnya, Pak? Enak aja lu. Parkir di tempat lain, malah digembok mobilnya. Padahal dia kan cuma memarkirkan mobilnya di tengah jalan. Ya itu kan emang elu yang salah, Supri. Dipinggirin dong. Begitu dapat tempat parkir yang sesuai, malah kejatuhan lampu jalan. Apes bener mobil gua. Mending parkir di padang pasir aja lah. Malah kejatuhan pohon kaktus. Dah lah, mending naik unta. Lah, ini gimana cara naiknya, Bang? Ya udahlah, mending parkir di area tertutup aja agar tidak kehujanan. Tetap aja kena air. Udah gitu malah jadi es pula airnya. Parkir di tempat yang luas, tetap aja nggak bisa keluar. Si Supri pun berpikir, mungkin mobilnya pembawa apes, mending naik sepeda aja. Ternyata dialah yang apes. Jalanan yang tadi udah diperbaikin masih aja disikat. Cor aja sama mobilnya, Pak. Aduh, naik mobil salah, naik sepeda salah, mending naik helikopter. Kakinya ketinggalan. Nasib baik bukan baling-balingnya yang ketinggalan. Lalu, bagaimana caranya kita mendarat sebentar? Aduh, jadi serba salah naik kendaraan. Mending gua jalan kaki aja lah, kata si Supri marah-marah. Begitu jalan kaki, malah dikejar kuda. Itu bukan kuda. Itu memang kuda. Iya kan, kudanil. Daripada jalan kaki kehujanan, mending naik kereta. Tidak kena, tetap aja kehujanan. Anda semua kenapa melihat ke arah saya? Mungkin karena bola ini ya. Setelah melewati perjalanan panjang tadi, akhirnya si Supri pun berhasil sampai di pantai. Dia pun segera mandi, berenang, dan lain-lain. Begitu naik ke darat, tunggu, celanaku mana? Hei, loh, celana siapa tuh yang dia bawa? Sudah, mending pulang ke rumah aja, gosok gigi, kemudian tidur. Begitu sampai di rumah, si istri rajin banget membersihkan toilet. Loh, kok sikat gigi gua disamain sama sikat WC? Udah sabar. Daripada marah-marah, mending duduk aja di dalam kamar. Semoga tidak akan terjadi apa-apa ya. Malah kejatuhan kelapa muda. Wah, enak dong. Si Supri kejatuhan kelapa, kepalanya sakit, malah kelapanya yang dipijit. Sama-sama nggak bener nih. Udah, gue juga jadi bingung lihat kelakuan keluarga mereka. Tunggu, si Mora kemana nih? Nggak balik-balik, disuruh beli minuman. Ternyata si Mora disuruh nyusun minuman gara-gara tadi dia menjatuhkan minuman itu. Begitu bapaknya datang, malah tambah bikin susah ya, Pak. Ya udah deh, kita tunggu aja nih si Supri sampai besok nyusun minuman. Ada yang mau kelapa muda?